Apakah Anda tahu bahwa benda kecil yang Anda ambil dari laci dapur bisa menjadi penyebab utama matinya tanaman tomat kesayangan Anda? Ya, kita berbicara tentang tali. Banyak orang berpikir bahwa menanam tomat hanya soal air, matahari, dan pupuk. Namun, ada satu kesalahan fatal yang diam-diam menghancurkan tanaman dari luar ke dalam. Tali yang Anda gunakan untuk menyangga tomat mungkin saja sedang mencekik mereka perlahan-lahan. Hari ini, kita akan membongkar kebenaran mengejutkan tentang mengapa tali tertentu sangat merusak tomat. Kita akan melihat cara terburuk dalam mengikat tomat yang masih sering dilakukan oleh jutaan pekebun. Dan yang terpenting, saya berjanji Anda akan belajar teknik paling aman dan rahasia material terbaik untuk mengikat tomat agar panen Anda melimpah ruah. Jangan gunakan tali apapun sebelum Anda selesai menonton video ini. Apakah Anda siap untuk mengubah cara Anda berkebun selamanya? Mari kita mulai. Sebelum kita membahas kesalahannya, mari kita pahami sedikit tentang sifat asli tanaman tomat. Di alam liar, tomat sebenarnya adalah tanaman merambat yang menjalar di atas tanah. Mereka tidak berevolusi untuk berdiri tegak seperti pohon beringin atau pohon mangga. Batang mereka secara alami rapuh dan dirancang untuk bersandar pada benda lain atau menjalar mencari sinar matahari. Namun, dalam metode pertanian modern dan berkebun di halaman rumah, membiarkan tomat menjalar di tanah adalah resep datangnya bencana. Buah akan mudah membusuk, hama akan lebih cepat menyerang, dan daun akan rentan terkena penyakit jamur akibat kelembapan tanah. Oleh karena itu, kita manusia menciptakan sistem penyangga seperti ajir kayu, tiang besi, atau kandang kawat. Untuk membuat tomat tetap berdiri tegak pada penyangga tersebut, kita harus mengikatnya. Sayangnya, proses transisi dari tanaman merambat menjadi tanaman tegak inilah yang seringkali memicu kesalahan mekanis paling merusak dalam dunia berkebun. Anda mungkin pernah berjalan ke halaman belakang rumah Anda, melihat tanaman tomat yang mulai tumbuh tinggi dan berpikir bahwa saatnya memberi mereka penyangga. Di momen inilah, banyak pemula melakukan kesalahan pertama yang paling fatal. Mereka pergi ke gudang atau laci dapur dan mengambil benang atau tali apa saja yang bisa mereka temukan. Mungkin itu benang nilon sisa proyek menjahit, tali rafia bekas bungkus paket, atau tali plastik murah. Konsep yang sering disalahpahami adalah bahwa semua jenis tali diciptakan dengan fungsi yang sama untuk berkebun. Padahal, ini adalah mitos besar yang justru menjadi awal mula kehancuran tanaman Anda. Tanaman tomat bukanlah benda mati seperti pagar kayu yang bisa Anda ikat begitu saja dengan material sembarangan. Menggunakan material yang salah untuk mengikat tomat sama saja dengan memakaikan sabuk berduri pada sesuatu yang terus membesar. Bukannya memberikan dukungan agar tanaman bisa tumbuh menjulang ke matahari, Anda malah menjerat mereka secara perlahan. Mari kita buang mitos bahwa semua tali itu aman. Kita butuh solusi khusus untuk berkebun. Untuk memahami mengapa tali yang salah sangat berbahaya, kita harus melihat langsung ke dalam anatomi batang tomat itu sendiri. Batang tomat dipenuhi dengan bulu-bulu halus yang sebenarnya adalah akar adventif potensial. Namun di balik kulit hijau yang tipis dan lembut itu, terdapat jaringan pengangkut bernama xylem dan phloem. Jaringan ini bertugas memompa air dari akar ke atas dan mengirimkan makanan dari daun ke seluruh bagian tanaman, termasuk ke buah tomat yang sedang tumbuh. Kulit batang ini sangat sensitif terhadap tekanan benda keras. Bayangkan batang ini seperti selang air karet yang tipis. Jika Anda menekan selang tersebut, aliran air akan melambat atau bahkan berhenti total. Itulah tepatnya yang terjadi ketika Anda menggunakan tali yang kaku dan keras pada batang tomat yang sedang berkembang pesat. Sebagai contoh yang sangat jelas, jika Anda menekan kuku Anda dengan lembut ke batang tomat, ia akan langsung meninggalkan bekas luka permanen. Kelembutan inilah yang membuat mereka rentan terhadap tali yang salah. Sekarang, mari kita bicarakan tersangka utama dalam kasus perusakan tanaman ini. Tali nilon tipis dan benang jahit. Ini adalah cara terburuk pertama untuk mengikat tanaman tomat Anda. Benang nilon sangat kuat untuk menahan beban, tetapi permukaannya sangat kecil dan tajam.
Ketika tanaman tomat membesar dan bertambah berat karena beban buah, batang tanaman akan bersandar kuat pada ikatan tali ini. Karena nilon tidak memiliki elastisitas, benang tipis ini akan mulai mengiris langsung ke dalam daging batang hijau tersebut. Ibarat sebuah kawat pemotong keju yang perlahan mengiris blok keju mentega. Proses ini sering terjadi tanpa Anda sadari karena tertutup oleh rimbunnya daun. Tanaman masih terlihat sehat di bagian atas untuk sementara waktu, tetapi di titik ikatan, batang sedang terpotong secara sistematis. Banyak pekebun yang frustrasi melihat tomat mereka tiba-tiba patah saat tertiup angin ringan, dan mereka tidak menyadari bahwa tali nilon yang mereka pasang sendirilah yang telah menggergaji batang tersebut hingga rapuh. Efek mengerikan selanjutnya dari penggunaan tali kaku yang diikat erat dikenal dalam ilmu botani sebagai efek pencekikan atau girdling. Ini terjadi ketika tali diikat melingkar mengelilingi batang tanaman secara penuh, tanpa memberikan ruang untuk pertumbuhan. Tanaman tomat dapat menggandakan ketebalan batangnya hanya dalam hitungan minggu selama puncak musim panas. Jika Anda mengikat tali dengan pas pada bulan pertama, pada bulan kedua tali tersebut akan menjadi terlalu sempit. Karena tali plastik atau rafia tidak bisa meregang, batang tanaman akan mencoba tumbuh mengelilingi tali tersebut. Akibatnya, jalur nutrisi dan air tercekik total. Ini adalah contoh sempurna bagaimana niat baik untuk menopang tanaman justru membunuh mereka. Tanda-tandanya sangat jelas. Daun di atas ikatan mulai menguning, buah berhenti membesar, dan tanaman terlihat layu di siang hari meskipun tanahnya sangat basah. Membongkar mitos bahwa ikatan harus ketat agar kuat adalah langkah pertama yang krusial. Ikatan harus longgar karena batang akan terus membesar. Selain masalah pencekikan, ada ancaman lain yang tidak kalah mematikan. Kerusakan akibat gesekan angin. Kebun luar ruangan tidak pernah bebas dari angin. Setiap kali angin bertiup, tanaman tomat akan bergoyang maju mundur. Jika Anda menggunakan tali berbahan kasar seperti tambang rami yang kasar atau kawat jemuran, titik kontak antara tali dan batang akan mengalami gesekan terus-menerus. Bayangkan Anda memakai sepatu yang terlalu sempit dan keras tanpa kaus kaki, lalu dipaksa berlari. Kaki Anda pasti akan melepuh. Hal yang sama terjadi pada batang tomat. Gesekan konstan ini akan mengikis lapisan epidermis batang, mengelupas kulit pelindung luarnya, dan mengekspos jaringan lunak di dalamnya. Luka terbuka ini akan mengeluarkan getah dan melemahkan struktur tanaman. Ilustrasi sederhananya adalah melihat bekas lecet berwarna kecoklatan atau kehitaman tepat di tempat tali diikatkan. Ini membuktikan bahwa tali tersebut terlalu kasar untuk menahan gerakan dinamis tanaman yang hidup di alam bebas. Luka terbuka yang diciptakan oleh gesekan dan irisan tali, yang salah bukan hanya masalah estetik atau pelemahan struktur. Luka ini sebenarnya membuka pintu gerbang utama bagi serangan penyakit dan hama. Penyakit kebun yang paling ditakuti, seperti hawar daun awal atau penyakit layu bakteri, selalu mencari jalan masuk ke dalam sistem tanaman. Kulit batang tomat yang utuh adalah perisai pertahanan yang sangat hebat. Namun, begitu tali yang keras mengiris kulit tersebut, perisai itu hancur. Spora jamur yang terbawa angin atau percikan air hujan dari tanah kini bisa langsung masuk ke aliran darah tanaman. Dalam banyak kasus yang pernah saya amati, pembusukan batang hampir selalu dimulai tepat di titik di mana tali kaku diikatkan terlalu ketat. Ini adalah efek domino yang tragis. Anda mengikat tanaman agar tidak jatuh ke tanah dan terhindar dari penyakit. Namun, tali pengikat itu sendiri yang justru mengundang penyakit masuk langsung ke dalam urat nadi tanaman Anda. Pemahaman ini sangat penting bagi setiap pencinta kebun sayur. Tersangka lain yang harus segera Anda singkirkan dari kotak peralatan kebun Anda adalah kawat berlapis plastik atau pengikat kabel, atau yang biasa kita kenal dengan cable ties. Banyak orang tergoda menggunakan pengikat kabel karena mereka sangat praktis, cepat dipasang, dan terlihat profesional. Ini adalah mitos efisiensi yang sangat menyesatkan. Pengikat kabel dirancang untuk mengamankan pipa besi dan kabel listrik yang mati, bukan makhluk hidup yang berdaging lunak.
Sekali Anda mengunci pengikat kabel, kawat plastik itu tidak akan pernah bisa meregang sedikit pun. Bagian pinggirannya juga cukup tajam saat mendapat tekanan berlebih. Menggunakan pengikat kabel pada tomat hampir selalu menjamin terjadinya pencekikan batang atau amputasi batang saat buah mulai membebani tanaman. Jika Anda harus memutar atau mengunci pengikat dengan alat, itu tandanya alat tersebut terlalu ekstrim untuk sayuran. Simpan pengikat kabel untuk merapikan garasi Anda dan jauhkan mereka dari tanaman tomat yang berharga. Lalu, bagaimana dengan tali plastik raffia yang sangat murah dan mudah ditemukan di mana-mana? Meski raffia tampak lebih lunak daripada kawat, ia menyimpan bahaya tersembunyi lainnya, yaitu degradasi ultraviolet dari paparan sinar matahari. Tali plastik murah tidak dirancang untuk menahan terik matahari selama berbulan-bulan di kebun. Setelah beberapa minggu terkena panas dan hujan, tali plastik ini akan menjadi rapuh, mengering, dan pada akhirnya hancur menjadi potongan-potongan kecil. Tepat pada saat tanaman tomat Anda mencapai ukuran maksimumnya dan memiliki beban buah paling berat, tali plastik ini akan putus tanpa peringatan. Tanaman Anda bisa tiba-tiba roboh ke tanah, membuat dahan yang syarat buah patah tak terselamatkan. Selain merugikan tanaman, serpihan mikroplastik dari tali yang hancur akan mencemari tanah kebun organik Anda selamanya. Jadi, menggunakan raffia bukan hanya cara yang buruk untuk mengikat tomat, tetapi juga cara yang buruk untuk merawat kelestarian tanah kebun Anda. Kini, setelah kita mengetahui apa yang harus dihindari, pertanyaan selanjutnya adalah, alat apa yang sebenarnya aman untuk digunakan? Kunci dari bahan pengikat tomat yang sempurna terletak pada 3 faktor utama: kelembutan, ketebalan, dan kemampuan untuk sedikit meregang. Bahan tersebut harus cukup lebar agar tekanan pada batang terdistribusi dengan merata, tidak hanya bertumpu pada satu garis tipis. Ia juga harus cukup lembut agar tidak menyebabkan luka saat bergesekan tertiup angin. Dan yang paling penting, ia harus memiliki sedikit sifat elastis agar bisa beradaptasi seiring membesarnya diameter batang tomat. Konsep pengikat sayuran adalah seperti sebuah pelukan yang nyaman, bukan borgol polisi. Anda ingin menjaga tanaman tetap aman berada di dekat tiang pancangnya, sambil memberikannya kebebasan bernapas dan ruang untuk tumbuh besar secara optimal tanpa batasan sedikit pun. Salah satu opsi tradisional yang paling umum dan lebih aman adalah menggunakan tali katun yang tebal atau benang rajut. Tali katun jauh lebih baik daripada nylon atau plastik karena teksturnya yang berserat jauh lebih lembut terhadap kulit tanaman. Karena ketebalannya, tali katun tidak akan mudah mengiris masuk ke dalam batang. Namun, Anda harus ingat bahwa katun tidak memiliki banyak daya regang. Oleh karena itu, jika Anda menggunakan tali katun, Anda harus sangat memperhatikan cara mengikatnya, memastikan Anda memberikan ruang longgar yang cukup lebar sejak awal untuk pertumbuhan batang di masa depan. Kelemahan lain dari tali katun murni adalah ia bisa menyimpan kelembapan jika sering terkena hujan, yang kadang-kadang bisa memicu sedikit jamur di titik kontak. Meskipun begitu, sebagai bahan organik yang bisa terurai, benang katun tebal masih jauh lebih dianjurkan dibandingkan kawat berbahan baja atau plastik sintetis yang menyiksa tanaman. Pilihan alami lainnya yang sangat populer di kalangan pekebun organik adalah tali rami atau jute twine. Tali rami terbuat dari serat tanaman asli, sehingga terlihat sangat menyatu secara alami dengan estetika kebun Anda. Sama seperti katun, tali rami cukup tebal, sehingga mendistribusikan beban dengan lebih baik tanpa mengiris terlalu dalam. Tali ini juga 100% dapat terurai secara hayati. Di akhir musim panen, Anda bisa langsung mencabut tanaman beserta tali raminya dan melemparkan semuanya ke dalam tumpukan kompos tanpa perlu repot memilah plastik. Namun, sebagai peringatan, beberapa jenis tali rami memiliki tekstur yang agak kasar dan berbulu. Jika Anda menanam di area yang sangat berangin, gesekan dari tali rami masih bisa menyebabkan lecet ringan pada batang tomat. Triknya adalah selalu memberikan pelonggaran pada ikatan Anda dan tidak pernah menarik tali rami hingga terlalu tegang merapat pada tiang. Sekarang, izinkan saya membongkar rahasia terbaik yang sering digunakan oleh para ahli tomat juara kontes.
Bahan pengikat terburuk adalah benang kaku, sedangkan bahan pengikat terbaik justru datang dari lemari pakaian Anda, stocking nylon bekas, atau kain kaos katun bekas yang dipotong memanjang. Ya, Anda tidak salah dengar. Memotong kaos bekas yang melar atau stocking menjadi pita dengan lebar sekitar 2 hingga 3 cm adalah cara paling luar biasa untuk mengikat tomat. Mengapa ini sangat brilian? Karena kain melar ini memiliki permukaan yang sangat luas dan tekstur yang luar biasa lembut. Saat angin bertiup, kain ini berfungsi sebagai bantalan penahan benturan. Dan hal yang paling menakjubkan, karena kain ini elastis, ia akan meregang secara otomatis mengikuti pertumbuhan batang tomat tanpa pernah mencekiknya. Ini adalah contoh sempurna dari daur ulang cerdas. Anda menghemat uang dari membeli tali khusus, sekaligus memberikan perlakuan kelas VIP, Very Important Person, pada tanaman kesayangan Anda. Jika Anda lebih suka membeli solusi praktis yang siap pakai dari toko kebun, inovasi modern terbaik saat ini adalah pita perekat velcro khusus tanaman. Pita velcro ini memiliki dua sisi. Satu sisi lembut dan sisi lainnya bisa menempel rata. Keuntungan utama dari velcro tanaman adalah kecepatannya dan kemampuannya untuk digunakan kembali. Anda cukup memotongnya sesuai panjang yang diinginkan dan membalutkannya mengelilingi tanaman dan tiang tanpa perlu membuat simpul sama sekali. Sisi yang menempel pada batang sangat lembut dan lebar. Jika suatu hari Anda menyadari bahwa ikatan tersebut terlalu ketat karena tanaman tumbuh sangat cepat, Anda tinggal membuka velcro tersebut dan memasangnya kembali dengan lebih longgar hanya dalam hitungan detik. Ini sangat efisien dan sangat aman untuk menghindari pencekikan. Walaupun Anda harus mengeluarkan sedikit uang di awal, velcro ini bisa dicuci dan digunakan berulang kali selama bertahun-tahun, menjadikannya investasi berkebun yang sangat menguntungkan. Setelah Anda memilih material pengikat yang lembut dan aman, cara Anda membuat simpul sama pentingnya dengan bahan itu sendiri. Kesalahan paling umum adalah mengikat tali melingkar langsung mencekik tiang dan tanaman sekaligus, seperti Anda mengikat karung beras. Ini adalah metode yang buruk. Teknik yang benar dan wajib Anda pelajari dinamakan simpul angka 8. Bayangkan bentuk angka 8. Tali menyilang di tengah. Anda melingkarkan satu ujung tali pada tiang pancang, menyilangkannya di ruang kosong antara tiang dan tanaman, lalu melingkarkan sisa ujungnya di sekitar batang tomat dengan sangat longgar dan mengikatnya kembali di tiang. Tali yang menyilang di tengah bertindak sebagai bantalan penyangga. Ini memisahkan batang tanaman agar tidak bergesekan langsung dengan tiang kayu yang keras, sekaligus memberikan ruang aman yang luas seperti ayunan gantung bagi batang untuk membesar tanpa batasan. Ini adalah satu-satunya metode pengikatan yang akan menyelamatkan tomat Anda. Hal penting selanjutnya yang jarang dibahas adalah di mana letak posisi ikatan yang tepat pada batang. Anda tidak bisa mengikatnya sembarangan. Anda harus mengamati struktur tanaman. Aturan emasnya adalah selalu ikat batang utama tepat di bawah cabang daun yang kuat atau di bawah tandan bunga yang sedang mekar. Mengapa harus di bawah cabang? Karena saat tanaman menjadi sangat berat karena buah, ikatan tali akan cenderung merosot ke bawah jika tidak ada penahannya. Dengan meletakkan tali tepat di bawah cabang atau pertemuan dahan, cabang tersebut akan bertindak sebagai rem penahan alami yang menjaga tali tetap pada posisinya. Namun ingat, jangan pernah mengikat bagian tandan buah atau bunga itu sendiri, karena batang yang menghubungkan buah sangat rapuh dan bisa rontok jika tergesek. Fokuslah pada batang utama tanaman, jadikan cabang daun sebagai tumpuan tali, dan biarkan buah menggantung dengan bebas tanpa gangguan material apapun. Seberapa sering Anda harus mengikat tanaman tomat seiring berjalannya waktu? Ini bukanlah tugas yang bisa Anda lakukan sekali lalu ditinggalkan begitu saja. Tomat varietas indeterminate atau yang tumbuh merambat tanpa batas bisa tumbuh setinggi beberapa meter dalam satu musim. Aturan praktis yang baik adalah memeriksa tanaman Anda setiap minggu dan menambahkan ikatan baru setiap kali batang utama bertambah tinggi sekitar 20 hingga 30 cm dari ikatan terakhir.
Jangan menunggu sampai batang tanaman mulai melengkung menjauhi tiang atau setengah roboh ke tanah sebelum Anda bertindak. Pencegahan selalu lebih mudah daripada mengobati. Memaksa batang yang sudah bengkok untuk kembali lurus menempel pada tiang sangat berisiko mematahkan batang secara fatal. Ikuti ritme pertumbuhan tanaman. Mengikat sedikit demi sedikit secara rutin, memastikan batang tumbuh tegak lurus ke atas sejak awal, memaksimalkan paparan sinar matahari, dan menjaga aliran sirkulasi udara yang vital bagi kesehatan daun. Bagi Anda yang menanam tomat dalam jumlah banyak berbaris-baris, mengikat setiap tanaman secara individu dengan simpul angka 8 mungkin akan terasa sangat melelahkan. Untuk situasi ini, ada sebuah alternatif metode luar biasa yang disebut anyaman Florida atau Florida Weave. Daripada mengikat tali pada setiap tanaman, Anda menancapkan tiang pancang yang kuat di antara setiap 2 atau 3 tanaman tomat. Kemudian, dengan menggunakan tali tahan cuaca yang kuat, Anda menganyam tali tersebut bolak-balik menjepit tanaman di antara 2 jalur tali yang ditarik kencang dari tiang ke tiang. Tanaman tomat didukung dari kedua sisi layaknya diapit oleh pagar tali yang lembut. Metode anyaman Florida ini sangat hemat waktu, menggunakan lebih sedikit bahan, dan secara signifikan mengurangi risiko batang tercekik karena tali tidak melingkar mengelilingi tanaman satu persatu. Ini adalah metode standar industri bagi para petani skala kecil yang menanam secara baris panjang. Penting juga untuk memahami bagaimana metode pengikatan Anda berinteraksi dengan sistem penyangga utama Anda. Jika Anda menggunakan metode ajir atau satu tiang kayu tunggal, Anda akan lebih sering melakukan pengikatan menggunakan teknik angka 8 di sepanjang batang utama. Namun, jika Anda menggunakan kandang tomat kawat silinder berbentuk bundar, pendekatan Anda akan sedikit berbeda. Dengan kandang kawat, tanaman sebagian besar menyandarkan dirinya pada jeruji besi. Di sini, Anda hanya perlu menggunakan tali pengikat lembut pada beberapa cabang liar yang tumbuh keluar jalur dan menjauh dari kandang, lalu secara perlahan membimbing dan mengikatnya kembali ke arah struktur besi. Apapun sistem yang Anda gunakan, tujuan utamanya tetap konsisten. Mengangkat dedaunan dari atas tanah yang basah, mencegah buah agar tidak membusuk, dan membuka ruang di tengah tanaman agar udara segar dan sinar matahari bisa masuk secara merata untuk proses fotosintesis. Perlu ditekankan kembali bahwa Anda tidak sedang membangun patung mati, Anda sedang merawat makhluk hidup yang dinamis. Oleh karena itu, pengamatan rutin adalah bagian krusial dari proses pemeliharaan. Sebulan setelah Anda memasang ikatan pertama, luangkan waktu untuk benar-benar melihat dari dekat titik-titik ikatan lama yang berada di bagian bawah tanaman. Batang di bagian bawah ini sekarang sudah jauh lebih tebal daripada sebulan yang lalu. Jika Anda melihat tali mulai terlihat terpendam atau menekan kulit batang, segera potong tali tersebut dan ganti dengan ikatan baru yang lebih besar dan longgar. Kemampuan untuk secara proaktif membebaskan tanaman dari ikatan yang mencekik sebelum kerusakan terjadi adalah ciri khas seorang pekebun tingkat lanjut. Kesalahan pemula terbesar adalah sikap mengatur dan melupakan. Anda harus siap mengkoreksi pekerjaan Anda sendiri seiring dengan perubahan dan perkembangan ukuran tanaman seiring berjalannya musim. Jadi, untuk merangkum pelajaran penting dari pembahasan mendalam ini, buang jauh-jauh tali kaku berbahan nylon, kawat plastik, dan benang jahit tipis yang menyiksa dari kebun Anda. Mulailah menggunakan potongan kain melar dari kaos lama Anda, tali katun yang lembut, atau perkat velcro tanaman yang inovatif. Pastikan setiap simpul yang Anda buat cukup longgar untuk mengakomodasi pertumbuhan batang, seperti halnya memberikan ruang 2 jari di dalam kerah kemeja Anda. Selalu gunakan metode simpul silang angka 8 agar batang tanaman tidak bersentuhan langsung dengan tiang penyangga keras yang bisa menyebabkan luka lecet. Dengan menerapkan metode-metode ini secara tepat, Anda memberikan tanaman Anda fondasi yang kuat secara struktural untuk memproduksi buah tomat yang berukuran besar, sehat, dan lezat tanpa menghambat pasokan air dan nutrisinya sedikit pun. Praktik berkebun cerdas ini adalah kunci sukses panen impian Anda.
Siapa sangka bahwa sesuatu yang sesederhana memilih jenis tali bisa menjadi penentu antara tanaman tomat yang hancur membusuk dan panen melimpah yang menakjubkan. Ternyata detail-detail kecillah yang memisahkan kebun yang gagal dengan kebun yang luar biasa. Dengan menghindari kesalahan fatal menggunakan tali yang kaku dan mencekik, serta beralih ke material lembut dan teknik simpul angka 8, Anda baru saja menyelamatkan tanaman Anda dari kerusakan diam-diam. Tomat Anda sekarang bisa bernapas bebas, bertumbuh maksimal, dan fokus menghasilkan buah tanpa harus berjuang melawan ikatan yang menyakiti mereka. Terima kasih telah menonton dan belajar bersama kami hari ini. Jika wawasan ini membuka mata Anda dan membantu menyehatkan kebun tomat Anda, mohon dukung kami dengan menekan tombol like dan pastikan Anda subscribe channel ini agar kita bisa terus berkebun cerdas bersama-sama. Sekarang, saya ingin mendengar pengalaman Anda. Apa jenis benda teraneh atau paling unik yang pernah Anda gunakan untuk mengikat sayuran di halaman rumah Anda? Apakah berhasil atau malah menjadi bencana? Ceritakan kisah Anda di kolom komentar di bawah.